Polemik yang melibatkan Pondok Pesantren Al Zaitun dan pendirinya, Syekh Panji Gumilang. Ini saya kira adalah satu bentuk dari fenomena yang saat ini terjadi di era sosial media yang dinamakan dengan trial by the press, di mana proses keadilan atau peradilan ini belum terjadi, tetapi vonis sudah dijatuhkan oleh masyarakat yang mengkonsumsi berita-berita yang disebarkan oleh awak jurnalistik yang termasuk di dalamnya adalah citizen jurnalisme. Adilkah hal ini? Dan bagaimana ini seharusnya akan berakhir nanti? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu yang ada di tangan saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Banyaknya tuduhan yang disematkan kepada Syekh Panji Gumilang ini seakan-akan bertambah terus setiap hari atau minggunya. Dan dari semuanya ini, semakin mengaduk-aduk perasaan umat atau umat muslim, karena berkepentingan kebanyakan adalah mereka, dan wanita. Karena sangkaan, karena beliau sudah menjadi tersangka atas pelecehan seksual, hingga penistaan agama, dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 256 rekening. Juga kecurigaan bahwa beliau ini terlibat gerakan negara Islam Indonesia, yang seakan-akan ini semua sudah pasti dia lakukan, walaupun statusnya masih sebagai tersangka dan proses peradilan ini belum dilakukan. Akankah adil jika kita hanya percaya kepada apa yang kita baca di media? Karena ibarat ini adalah Instagram atau Facebook, bahkan centang biru saja itu sudah bisa dibeli. Yang artinya, kredibilitas media di hari-hari seperti ini sangat patut untuk dipertanyakan. Tendensinya yang terkadang cover both sides ini tidak terjadi. Saya pun mengunggah konten seperti ini dicurigai juga dianggap mungkin simpatisan dari Al Zaitun, atau mungkin saya dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Sama seperti saat saya kemarin berusaha untuk mengangkat fakta yang menyelimuti sebuah hal yang saya curigai ini adalah sebuah konspirasi untuk mengambil alih posisi kepemilikan dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Karena hampir banyak hal yang ada di sini ini sama terjadinya. Tuduhan-tuduhan yang mendegradasi citra dari pendirinya, pelecehan seksual terutama, dan juga penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam sekolah dan pondok yang sepertinya hampir sama. Maka adilkah jika kita harus sebenci ini terhadap sesuatu yang mungkin saja kita belum mendapatkan seluruh informasinya saat kita sudah menyematkan kebencian itu tadi? Yang membuat saya juga gusar di sini adalah bagaimana cancel culture dalam budaya sosial media yang membuat sesuatu hal, seseorang atau apapun itu, saat terjadi sebuah kesalahan, maka semua hal yang berkaitan dengan hal itu tadi harus ikut dimatikan. Misalkan adanya perlakuan dari seorang manajer hotel yang salah, yang membuat tempat tersebut harus dikenai rating bintang 1 dan berusaha untuk dimatikan bisnisnya, yang padahal mungkin saja tempat tersebut sudah puluhan tahun ada melayani dengan ribuan bahkan jutaan penilaian kepuasan yang cuman hanya gara-gara nilai setitik, maka rusak satu susu sebelanga. Adilkah hal itu? Dan bagaimana jika hal tersebut menimpa diri kalian sendiri? Maka dari hal ini, ada baiknya kalau Pak Mahfud yang selama ini dianggap sebagai sosok yang merupakan penegak hukum yang dianggap memiliki integritas, salah satunya, ini harus mengawasi proses peradilan dari dugaan-dugaan yang menimpa Syekh Panji Gumilang ini tadi, agar jikalaupun ternyata hal tersebut nyata adanya yang negatif, ini bisa diberikan hukuman yang setimpal, dan hal positif yang ada ini bisa tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kita akan tahu bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini bukanlah pondok pesantren biasa. Tidak perlu saya jelaskan dan kalian bisa googling bagaimana pondok pesantren ini bisa membiayai dirinya sendiri. Meskipun dengan sumbangan yang juga dipertanyakan dengan adanya pengakuan-pengakuan dari beberapa oknum alumni yang mengatakan hal-hal yang menyimpang, tapi saya mengikuti sekali tulisan dari salah satunya Pak Dahlan Iskan yang mengatakan bagaimana para penghuni pondok ini mengkonsumsi makanan yang sangat bergizi, memiliki fasilitas yang sangat luar biasa, dan bahkan bagaimana Syekh Panji ini memiliki kapal-kapal yang rencananya nanti akan dikirimkan ke seantero Nusantara untuk bisa menangkapi ikan-ikan. Salmon salah satu pengakuannya, yang mana ikan tersebut akan bisa diproses sehingga bisa dibawa pulang dan dikonsumsi oleh orang-orang yang hidup di pondok pesantren ini. Yang jika kita katakan seandainya Pak Dahlan Iskan ini mungkin saja sahabatnya sehingga hanya mengatakan hal-hal yang positif saja, maka podcast Mas Helmi Yahya bersama dengan Bu Koni Bakri, seorang pengamat militer yang pernah datang ke
lokasi pondok pesantren ini menyaksikan secara langsung kapal yang dibuat dan didesain oleh warga pondok pesantren ini tadi. Yang jika ini bisa dikopi atau ditiru oleh pondok pesantren lain, maka sejatinya bisa saja Indonesia akan lebih cepat untuk menjadi negara adidaya nantinya. Maka tidak berlebihan jika saya mencurigai ada sebuah motif politik dari proses yang saat ini sedang terjadi. Dari bagaimana masyarakat mengkonsumsi berita yang saya kira ini tidak cover both sides of story. Jika kita melihat bagaimana Syekh Panji ini, maka kita akan tahu bahwa dalam setiap kepemimpinan terutama yang bersifat revolusi, seperti bagaimana pondok pesantren ini bisa sebesar itu dan sekaya itu pasti melibatkan seorang sosok bapak yang dianggap melebihi sosok manusia. Tidak bermaksud menyamakan dengan Tuhan ya, tapi melebihi sosok manusia. Mungkin seperti superhero, dan tidak dengan tujuan menyamakan kedua individu, tapi sosok-sosok ini adalah sosok yang akan menggerakkan hati dan juga tekad orang-orang yang dipimpinnya. Kita mengenal sosok-sosok seperti, sekali lagi, tidak menyamakan, tapi saya melihat fenomena ini, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, bahkan sosok seperti Bung Karno atau I.R. Soekarno. Dan karena saya tidak ingin menyamakan, maka hal ini seharusnya bisa kita pisahkan untuk melihat fenomena pergerakan yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun dan apa yang sudah di-achieve atau diperolehnya, yang akan kita lepaskan dari dugaan-dugaan dan juga sangkaan tentang pelecehan seksual hingga penistaan agama dan hal-hal lain yang dituduhkan kepada sang pendiri dan pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Karena saya kira jika sosok Panji Gumilang ini akan hilang, maka perlu digantikan oleh sosok lain yang memiliki karisma yang sama untuk menjaga apa yang terjadi ini. Yang positif tentu saja, ini bisa dipertahankan, dan hal-hal yang dianggap menyimpang, jika memang itu terjadi, itu bisa dihilangkan. Tapi apakah mungkin? Dan jika memang khawatiran itu ada, benarkah nanti Panji Gumilang ini akan harus berakhir di balik bui? Maka saya bisa mengatakan bahwa bisa saja hal itu terjadi. Dan yang pasti di sini, apapun itu, Panji Gumilang ini sebaiknya hilang dulu selama 1 atau 2 tahun mendatang. Tidak terekspos, karena apa yang terjadi saat ini sudah sangat menghancurkan citranya. Di balik benar atau tidak, di balik upayanya untuk menunjukkan ketidakbenaran, jika memang hal tersebut itu ada, maka ada baiknya dia ini lay low dulu atau menghilang dulu sesaat. Dan mulai untuk bisa mengkaderisasi seseorang yang akan bisa mewarisi karismanya dan melanjutkan kepemimpinan ini, terutama saat pemerintah pusat dan juga daerah ini ikut serta untuk mengawasi apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun itu tadi. Tapi apapun itu, marilah kita mengikuti proses penegakan hukum yang memang saat ini sedang terjadi. Mari kita berikan dukungan dan juga optimisme kepada para penegak hukum dalam menyelidiki kasus ini tadi, dan stop melakukan trial by press demi tegaknya keadilan di bumi Nusantara ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.